Penderita diabetes itu pertama memang harus cek kesehatan secara rutin ya. Baik secara fisik maupun secara laborat. Harus dilakukan pemeriksaan secara rutin. Berikutnya, untuk menjaga lambung tetap sehat, maka konsumsi agi sereal 2 kali sehari. Dan apabila pada awalnya perlu tahap penyesuaian, mungkin diperlukan minum agi sereal itu tanpa ampas, yaitu airnya saja. Perlu juga makan beras karnus. Jadi 1 sakset sehari, 1 sakset dipakai untuk makan 3 kali ya. Beras karnus adalah beras yang diperkaya dengan bekatul ya. Sehingga apa saja unsur-unsur yang ada di dalam bekatul itu juga eksis di dalam beras karnus. Nah, berikutnya adalah makan banyak protein ya, makan banyak lauk ya. Makan banyak lauk itu artinya bahan baku untuk membentuk enzim-enzim itu protein itu lebih cukup ya, tercukupi kebutuhannya. Dan makannya juga bervariasi. Di dalam 1 suap itu ada nasi, ada sayur, ada lauknya. Jadi tidak hanya nasi saja atau tidak ada sayur saja. Atau tidak hanya salah satu di antara makanan-makanan yang menjadi selera makan kita. Ya, selesai makan itu dengan minum Al-Ghati. Ya, Al-Ghati bisa 1 kali atau 2 kali 1 sakset. Dan bila penderita juga minum obat-obatan, obat yang dari dokter, obat-obat kimia itu diminum terlebih dahulu, sedangkan Al-Ghatinya bisa ditunda sampai 30 menit kemudian baru diminum. Kemudian otomatis dilakukan juga aktivitas fisik yang cukup. Kapan dilakukan aktivitas fisik yang cukup? Yaitu kira-kira 1,5 jam sesudah makan. Jadi kalau orang umumnya itu diharapkan olahraga itu pada pagi habis subuh itu misalnya, maka para penderita diabetes itu olahraganya bisa 3 kali. Habis makan pagi, setengah jam kemudian. 1,5 jam setelah makan pagi, 1,5 jam setelah makan siang, 1,5 jam setelah makan malam. Itu aktivitas fisik yang ideal untuk para penderita diabetes. Otomatis juga selain aktivitas fisik yang mumpuni juga diperlukan istirahat yang cukup ya. Istirahat yang paling bagus adalah tidur, ya, tidur yang cukup. Nah, obat-obat penurun gula darah tetap terus dikonsumsi sampai pada 1 titik tertentu yang setelah kita lihat hasil dari pelaksanaan konsep karnus itu. Nah, demikian juga seorang penderita diabetes atau siapapun mestinya harus pandai mengelola stresnya. Pikirannya santai, tidak dalam kondisi tertekan gitu. Dan tidak dalam kondisi terbebani pikiran. Kita laksanakan konsep karnus itu sampai minimal 3 bulan. Setelah 3 bulan, insya Allah sudah ada perbaikan. Oleh karena itu, sambil melaksanakan konsep karnus itu, seorang penderita diabetes juga diharapkan sering ya, secara rutin cek gula darahnya. Bagaimana gula darahnya, apakah sudah mulai menurun? Kalau sudah mulai menurun, maka obat-obat yang biasa diminum untuk menurunkan gula darah itu juga harus diturunkan gitu. Jangan sampai terjadi hipoglikemi, yaitu kadar gula darah yang sangat menurun. Dan apabila ini terjadi, segera melakukan tindakan. Nah, karena itu para penderita diabetes yang melaksanakan konsep karnus mulai dari awal sampai kesekian waktu itu punya kewaspadaan ya.
Sebenarnya konsep kardus itu kita laksanakan baik orang yang sudah menderita sakit maupun yang belum sakit, dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes ini.